manifestasi dong. Memang udah dipersiapkan buat gua juga gitu loh. Kayak suatu homecoming lah kalau gua bilang. Hmm. Dan ini tuh sebetulnya ada kaitannya dengan gua menjadi ratu ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Tiara dari Cewek Indigo. Hari ini Tiara nggak sendirian, Tiara punya teman Tiara yang lagi main kemari. Ya, saya Asta, temennya Kak Tiara, juniornya udah lama dulu dari kampus. Lagi main-main, biasa ngobrol-ngobrol. Iya, dia hari ini bakal temenin Tiara ngobrol soal jalan-jalannya Tiara nih. Silakan. Oke, jadi gini nih, Kak Tiara, gue denger lu ini, apa tuh namanya, pergi ke Vatikan. Kayaknya di Vatikan tuh juga lagi ada acara Holy Door ya. Iya. Iya, gimana tuh? Apa tuh yang dicari di sana? Awalnya tuh gue tuh nggak mau ke Vatikan ini ya, bukannya nggak mau ke Vatikan per se, jadi kayak gue jadwalin ke Vatikan sih, tapi nantilah setelah apa kan gue punya ini to-do listnya mau ke mana dulu. Gitu? Ya, tadinya gue tuh mau ke Perancis dulu. Oh, Terus waktu mau ke Prancis itu turnya itu kasih gue harga mahal banget. Udah gue kena single suplemen. Terus dia bilang, wah ini semuanya bagus, hotelnya Michelin 5 star. Terus apa restorannya ya restoran. Terus gue nggak perlu itu semua ya. Pokoknya mahal banget. Gue dapetnya seorang tuh hampir 100 juta bro. Terus dapat buset, gue 100 gitu kan. juta buat Iya. ini, Lagi jalan. terus gua yang tadinya mau ke Prancis itu kan, gua udah bete banget akhirnya. Gua pulang marah-marah karena gua sampai udah Eh, pergi ke sono kayak udah buang iya, iya. waktu kan. Akhirnya karena gua ngambek-ngambek, terus teman gua kebetulan ada sih nawarin kan, dia bilang nih ada Holy Door murah gitu. Gua lihat-lihat, terus gua bilang, gua berdoa juga, ya udah Bunda apa saya ke ini aja ya. Jadi kayak ada dorongan udah ke sini aja. Nah, tapi juga gua nggak dapat mulu tuh karena dia memang rada harganya apa ya merakyat lah ya masuk akal gitu Oh, ya. iya, iya, iya. Iya, Antriannya abis panjang, apalagi abis ada acara mulu, ya. iya abis mulu gitu. Akhirnya ternyata kayaknya memang jalan Tuhan kali. Jadi kayak gue diarahin. Jadi gue baru Hmm. tahu kayaknya memang gue diarahin ke Perancis kagak jadi, malah jadi ke koridor gitu. Nah nanti kita akan tahu gimana diarahinnya Tiara sampai ke Holy Door Vatikan ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Holy Door ini cuman berlangsung setahun ya, dari tahun lalu Desember sampai Ya, Desember tahun ini. Cuma ya, setahun ini aja. Setiap 25 tahun sekali. iya 25 tahun sekali tuh baru dibuka pintunya. Lu tahu nggak pintunya kayak apa? Pintunya kan katanya ada pintu yang dari zaman dulu sekali itu yang gede banget gitu kan ada ukir-ukirannya. Iya, katanya kan disemenin Nggak tuh tahu kalau tuh. udahan ya kan. Oh iya, Ditutup katanya lagi. disenggol. Iya. Nanti kalau misalnya mau dibuka tuh kayak harus dipukul pakai palu gitu kan. Iya. Terus gue udah ke sono. Ternyata gue ntar spoiler kagak nih ya. Ya pokoknya itu literally pintu sih gitu Iya. lah. Cuman gerejanya bagus. Terus Iya, iya, gue dengan iya. kalau saya nanya gini. Jadi kalau misalnya ini kagak dibuka, gereja ditutup juga. Oh bukan. Gerejanya tetap dibuka, masuk lewat pintu lain. Jadi beneran lihat pintu. Simbolis pintu spiritual ya, pintu apa namanya? Pintu kerahiman Allah. Cie. Ya Iya. udah. Oke, langsung aja kali Kak Tiara. Ceritain dong apa sih yang berkesan di sana gitu kan banyak nih ya yang terjadi kan. Apalagi Vatikan ya, kotanya kayak gitu. Berkesan dalam apa nih? Apa yang berkesan dalam perjalanan ke sana yang dilaluin? Jadi gue tuh nggak cuman ke Vatikan doang. Jadi kan itu kan gue ke Italia ya. Jadi kayak Italia doang. Gue ada ke Venice juga, ke tempat Padre Pio, ke beberapa tempat lah ya gitu. Iya, Roma lah ya kan, Vatikan tuh di Roma. Iya, yang lebih menyenangkan justru habis Holy Door-nya selesai tuh kayak lega gitu kan. Jadi Oh, ya iya, iya, kita iya, lebih iya. bisa main-main dan foto-foto. Kalau Iya, nggak itu iya. cepet banget sih kayak ritmenya tuh kayak di Vatikan aja yang begitu keren kita harus buru-buru ngelihatnya agak nggak puas. Nah, cuman yang berkesan bagi gua di sana tuh orang bule ya pada cakep-cakep bro. Ya kan? Iya, polisinya segala macem. Terus oh iya, Secara aduh, visual iya. baik. Gue juga di sono ya banyak melihat anak buahnya Archangel Michael. Wah, karena lagi ini kayak lagi event gede setahunan turun tuh pasukannya ke situ. Atau emang dari dulu begitu banyak kali ya? Mungkin kan Iya, gue pusat nggak tahu. Katolik kali ya. Baru pertama kali ini juga gue ke Vatikan ya. Tapi memang kan Vatikan itu ya pusatnya pemerintahan Katolik ya. Jadi Iya. pastilah anak buahnya Santo Iya. Michael banyak. Tapi yang gue maksud anak buah Santo Michael ini bukannya kalian bayangin ada angel pada seliwuran ya, tapi literally bentuk orangnya, bro. Wah, Tahu gimana tuh? nggak?
Maksudnya bentuk orangnya gimana tuh? Polisi, polisi gitu. Oh alah. Nah, pasti teman-teman pada bingung. Ya polisi mah kita juga tahu bisa lihat. Iya, di sini juga ada tuh depan coklat-coklat. Nah ada bedanya bro. Apa bedanya? Jadi kerasa biasanya orang-orang yang dilindungi oleh Santo Michael atau anak buah Santo Michael itu cakep-cakep. Itu mah selera lu kali. Bukan, jadi berasa auranya gitu loh, berasa auranya. Oh, iya auranya cakep gitu. Bukan auranya cakep doang. Fisiknya cakep beneran. Iya, dan kerasa nih, maksudnya tegesnya dia, apanya dia gitu. Jadi kayak ada gradasinya Santo Michael lah gitu. Yang maksudnya ada serpat tipisnya. Secara spiritual, para penjaga keamanan ini juga punya spirit Santo Mikael gitu kali ya. Betul sekali. Udah ganteng seperti malaikat. Pada harus ke Roma nih kayaknya, teman-teman. Iya, terus ini sama yang gua perhatiin yang berkesan selama di Holy Door Vatikan Roma gitu ya. Itu apa-apa bayar, bro. Bayar duit ini money gitu. Jadi gue masuk ke ini udah ngantrinya panjang lagi ya bro. Gue nggak tahu, tapi ini bukan di Vatikan ya, ada satu gereja yang tua banget juga. Aduh ngantrinya panjang banget, gue takut kagak keburu lagi, tapi gue juga kalau lewatin gue nanti menyesal. Akhirnya gue sampai situ ya gitu kan. Gue ngantri lah gitu. Begitu udah ngantri masuk nih katanya bayar 3 euro. Ya udah bayar lah pintu masuk. Begitu udah jalan sampai depan nih ya. Terus ada tulisan lagi. Apakah kamu mau masuk wilayah ini? Kalau mau bayar lagi 7 euro. Ya gila, kayak main game. Jadi kalau mau unlock level harus bayar lagi. Duit mulu koin ya kan. Aduh, itu level tambahan unlock map. Iya. Udah gitu kan gini. Udah dong akhirnya gue nggak masuk karena itu sebetulnya kayak ada lukisan doang, gue kelihatan lah gitu kan. Terus gue belok lah nih, muter kan, jalan keluar. Terus gue bingung, kok kayaknya dikit banget ya gitu. Kayak perasaan kayak di atas masih ada lagi. Ya udah, ternyata betul aja. Udah mau keluar nih pintu keluar, ada lagi cabangan. Silakan keluar, kalau mau ke sini kita ke atas, bayar lagi 5 euro. Ya gila, bayar lagi. Oke, ya udah. Ngecas Cuman kan karena gue penasaran yang di atas gue bayar lah. Nah tidak menyesal aku tuh bayar ke atas. Cuman aduh tangganya sempit banget bro. Kalau lu masih susah deh. Iya udah tangganya sempit, naiknya tinggi lagi gitu anak tangganya gitu. Nah itu ke atas tuh kelihatan ada museumnya, ada apa-apanya bagus lah situ tuh. Iya gitu, duit mulu. Menarik. Namanya tempat wisata ya, apalagi lagi zaman ini lagi ada pintu suci, orang-orang pada ziarah ke situ, dicas lah semuanya itu. Iya lah, kebetulan lah. Oke, ini kalau gitu langsung aja nih, kayaknya teman-teman juga udah pada mau tahu. Apa? Jadi saya to the point aja. Jadi Kak Tiara ada lihat-lihat apa gitu nggak di sana? Kan ini katanya lihat bangunan. Aduh, masa harus dikasih tahu apa yang diingin tahu oleh para audiens itu? Apa yang Kak Tiara saksikan yang tidak tampak dari mata wisatawan lain, apalagi ini katanya kota pusat Katolik seluruh dunia, gitu kan? Roma loh ini, Roma. Mau yang tinggi apa yang rendah? Aduh, gimana teman-teman? Aduh semuanya aja lah ya. Aduh, entah nggak cukup lagi durasi. Durasi. Oke, kalau gitu dari yang ini ringan-ringan dulu aja kali ya. Apa ya? Yang menarik. Gua rada bingung sih. Jelas ini karena banyak yang gue lihat, tapi juga banyak yang rahasia bro. Kayak gimana ya? Bukannya mau rahasiain dari teman-teman, tapi kayak ngomongnya gimana ya? Gue kan udah di sono, kayak di bus terus begitu gue dapat penglihatan maupun yang lain, gue tuh jadi merasa kayaknya ini paro-paro pilgrimage, paro-paro kunjungan kerja ini. Terus harus ada suatu pekerjaan spiritual yang harus dikerjakan gitu ya. Iya, gue jadi curiga gitu kan bahwa gue dinobatkan ratu itu memang adalah sesuatu, jadi bukan main-main gitu. Kalau gue masih adalah Tiara yang hahaha ingin foto-foto seperti turis lainnya gitu loh. Nah, cuman gue cerita ini deh gini. Jadi gue nggak akan sebut nama daerahnya ya. Pokoknya ada satu restoran Chinese bro. Oh gitu. Jadi ceritanya gini, sebetulnya gue tuh ikut tur kagak dapet makan punya, makanya bisa rada miring harganya. Yang mana gue mah kagak takut, gue bawa nasi porang gitu. Nah pada waktu itu kan ditanya nih,
saking udah begah teman-teman gua pada makannya makanan bule mulu, ya kan? Mereka tuh ditawarin mau nggak makan di restoran Chinese. Yang mana gua kagak mau karena gua merasa ya gua udah bawa nasib orang gitu. Nah, tapi apa mau, Bro? Terus kan ya udah, yang nggak mau makan ada berapa ya? Mungkin ada 7 orang sama gua. Silakan cari tempat berteduh, ya kan? Nggak mungkin ke restoran itu kan. Akhirnya nyari-nyari itu pada mau ke McDonald. Ya McDonald-nya, Allah. McDonald-nya tulisannya gini, 3 menit, tapi 3 menit kakinya orang bule. Jauh, ternyata kayak kita udah Kali jalan-jalan. 2 kali ya, kali 2 langkahnya. Udah jalan kagak nyampe-nyampe. Terus dalam hati gue, udah, gue menyerah, gue duduk aja dah. Gue duduk aja, terus gue pikir-pikir gimana ya. Udahlah, gue ke restoran Chinese aja, gue beli apalah boleh. Nah, jadi mereka tuh makan meja gitu, Bro. Jadi semeja berapa duit gitu kan. Ya udah, terus gue lihat apa ya, gue ala carte aja lah, pilih menu apa kayak gitu. Nah, memang pada saat gue masuk duduk itu lagi nunggu ya, akhirnya gue pesan nasi goreng. Nah, kesukaan orang Indonesia apalagi nasi goreng kemana-mana juga. Ya, sampai Roma masih jadi juga nasi goreng gitu kan. Nasi goreng abang-abang gitu. Ya pokoknya di Itali lah, daerah Itali. Gue nggak sebut daerah yang mana. Gue pesan nasi goreng. Nah, memang pada saat gue duduk itu, gue apa ngomongnya? Gue kelihatan sesuatu, Bro, di asal. Jadi di sekeliling gue tuh kayak di restoran ada sesuatu ya? Iya, hitam gitu. Tapi ada kayak apa ya? Kayak berdesing-desing ada merah-merah. Kayak sapu lidi lewat-lewat gitu. Tapi banyak kayak merah-merah gitu. Dan gue kan nggak tahu apa. Jadi gue hanya menduga, restoran Chinese ini pakai gitu. Wis. Wah, ternyata sampai Roma dan Italia pun. Ya, pokoknya gitu, gue menduga dia pakai gitu ya. Tapi kan gue juga gini, gue kalau jalan-jalan itu gue nggak nyalain indigonya gue ya. Gue kan sebagai turis biasa aja, dan gue juga mau makan doang kan. Untuk sebetulnya bukan mau makan, tapi cari tempat berteduh lah. Sekalian nunggu teman-teman gue. Kalau gue jalan ke McDonald juga jauh, ntar mereka keburu bubar, gue nggak tahu kan. Ya, checkpoint lah, perlu lah itu. Iya, terus udah gitu, udah dong datang makanannya. Ya udah makan lah biasa gitu kan. Nah, tapi gini, makan gue juga udah berdoa loh ya. Gue udah berkatin makanan ini supaya berguna buat gue lah gitu. Nah, udahan nih, Bro. Gue di bus kan udah makan siang naik ke bus. Gue tuh kayak ngantuk banget. Terus perut gue juga nggak enak. Dan gue berpikir bahwa kan tadi juga ada sambal terasinya. Gue ini kali kembung gitu. Terus abis dari situ mereka mampir ke toko kulit gitu kan. Gue sampai beneran kayak zaman dulu kayak gitu. Teler banget gue gitu. Teler. Gara-gara itu aja jangan-jangan. Nah, belum tahu nih. Pokoknya gue mengira gue sakit mah gitu kan. Terus sampai udah ke hotel, itu kan makan siang, ke hotelnya jam 6 lagi. Nah, udah sampai di hotel itu, gua mandi. Nah, adegan mandi lagi nih. Adegan waktu mandi ya kan. Kalau kalian belum lihat tuh ada video Tiara yang ngebahas soal kunjungan Tiara ke San Giovanni Rotondo, tempatnya Padre Pio. Itu ada ya. Nah, ada adegan waktu mandi juga didatangi. Nah, tapi kali ini bukannya gue didatangi. Jadi waktu mandi itu gue ngeliat ya, kok di kaki gue itu kan pakai shower keluar item-item, Bro. Kayak lu nginjek kotoran kemudian diguyur luluh gitu ya. Iya, tapi itemnya hitam banget, Bro, bukan lumpur. Jadi kayak tinta gitu hitamnya. Ya, terus gue kaget loh kan, apa nih gitu kan ya. Gue bingung, kok gue keracunan gitu kan. Ya kan hitam kayak racun kan. Terus gue juga ngeliat ada monster keluar dong waktu gue mandi. Jadi kayak keluar item-item gitu, kayak apa ya? Pokoknya hitam gitu lah keluar. Terus tapi ada matanya. Hitam kayak bola tapi ada matanya gitu, matanya serem gitu. Iya kan? Bukan yang kecil-kecil kayak di studio Ghibli itu ya. Iya, kayak gitu, tapi kan itu imut. Ini tuh kayak serem, bolanya kayak keras gitu lah. Terus kayak wah kacau, ini apa nih ya gini ya. Akhirnya terus gue abis mandi, gue tuh kemana-mana selalu bawa oil Santo Michael ini ya. Ya ini kalau kalian belum tahu, Tiara ada bikin oil ini, protection oil Santo Michael. Ini memang di blessing langsung oleh Santo Michael ya, untuk membantu orang-orang yang mengalami serangan kegelapan ya. Dan Tiara bawa ini bahkan ketika ke Holy Doors ke Itali, karena ini sangat membantu sih gitu ya. Dan kebetulan saat ini juga akhirnya gue olesin nih oil ini ke perut gue kan. Iya kan, terus gue sambil doa-doa nih. Gue juga belum curiga bahwa ini asalnya dari restoran Chinese itu ya. Jadi gue merasa kayak gue kenapa kok ada yang keluar sama kaki gue ada racunnya. Jadi pokoknya kayak serangan umum aja lah ya, enggak. Iya. Nah, tapi kan perut gue tuh masih kembung gitu. Nah, terus gini, nasi gorengnya kan namanya banyak. Gue bawa pulang lagi tuh ke hotel buat ntar makan lagi. Terus gue berdoa gitu ya. Gue cutting the cord, cutting the connection dan segala macemnya.
manifestasi dong. Bukan gue yang manifestasi, bukan. Tapi gue ngeliat di belakang gue kayak ada sosok hitam gede, bro. Ya Allah, udah ke Vatikan ternyata ketemunya demit nasi goreng. Bukan Vatikannya di Itali, ini. yang di Itali Pokoknya di berarti ya. Itali lah. Di Tempatnya gue Itali, nggak sebut, nanti kesian kalau restorannya ini. Nah, jadinya terus gue merasa, wah ini nggak bener ya. Nah, pada saat gue berdoa ya, cutting the cord with negative energies gitu ya, gue melihat ada sosok hitam itu, dan sekaligus perut gue gelorok. Maksud gini, dari tadi gue mandi dan makan itu nggak gelorok, tapi begitu gue doa mengusir, itu perut gue bunyi gelorok. Ya kan, terus kayak nggak mungkin kebetulan kan? Kayak itu kan momennya terlalu pas banget menurut gue sih gitu. Akhirnya gue langsung kayak, oh shit, kayak ini kayak nggak bisa dipakai nggak bisa dianggap enteng. Akhirnya itu nasi goreng gue buang, bro. Padahal masih ada setengahnya. Karena gue nggak mau ini lagi. Nah, jadi apa yang gue anggap itu sebagai kayaknya gue sakit mah nih. Kayaknya dia pakai namanya itu jampi-jampi pemanggil. Dan gini loh, gue nggak tahu ya kalau orang-orang biasa, maksudnya apakah akan merasakan seperti itu efeknya. Padahal kan gue cuma turis, nggak mungkin balik ke situ juga ya. Cuman mereka karena gue cukup clear ya. Maksudnya kan gue juga berproses secara rohani. Itu energi sangat clash di gua. Oh iya. Ya, tapi memang ini sih kan bokap saya juga ini kan bisa ngusir-ngusir setan gitu juga. Jadi emang kalau pas ada apa tuh namanya melakukan pengusiran itu kadang dia juga ada mual-mualnya gitu. Gitu. Mungkin itu apa ya, kayak semacam reaksi harus ada sesuatu yang kita buang atau kita muntahkan, nggak tahu juga sih. Iya, tapi kan kalau gue kagak tahu. Gue mah nangkepnya gue jadi sakit mah gitu kan. Nggak tahu juga. Iya, apakah maksudnya karena gue ada makan terasi tapi dikit doang sih gitu. Tapi yang bikin gue curiga adalah itu faktor yang tadi waktu gue mandi, kenapa ada item-item keluar, terus pakein oil Santo Mikael ini untuk mengusir kegelapan kok. Dan ketika gue cutting the cord itu perut gue bunyi gitu kan. Kalau itu bukannya kuasa gelap ya kan lu nggak mungkin bunyi pada saat doain ya. Harusnya diem-diem baik gitu kan. Iya, gitu loh. Akhirnya ketika gua jadi gimana ya, kayak konyol banget gak sih? Udah jauh-jauh ke Itali ketemunya jampi-jampi lagi gitu. Iya loh. Itu tidak tidur saudara, kerja dia di mana-mana. Iya, kayaknya global banget. Kita kan pikirnya ya kayak gitu-gituan mah biasanya di Indonesia lah ya, mana kalau restoran pakai ya ini di Itali loh. Ya restoran Chinese sih gitu. Iya, terus udahan gue doa-doa. Itu franchise klinik teman-teman. Dia buka-buka cabang di mana-mana dari tanah air sampai ke ini. Akhirnya gue udah doa-doa sih, ternyata langsung mendingan, bro. Oh gitu. Iya, makanya kuasa gelap sih. Iya. Itu kuasa gelap dari tempat persinggahan makan gitu. Iya, terus ya gue ada pulang gue ada cerita sama teman gue. Terus gue bilang, iya gue kena ini loh di restoran di Itali. Wah, kalau gue sih udah kagak makan. Ya gue kagak bisa, posisi gue kan kagak enak. Gue udah pesen masa kagak makan. Terus gue datang masa nongkrong doang kagak beli. Ya kan gak mungkin. Iya. Udah susah kondisinya gitu. Terus kan dia bilang, masa lu kagak tahu itu ada apa kegituannya? Ya, maksud gue juga kadang merem-merem mata kalau ada gituan ya, selama nggak ngelukain gue kan. Ternyata gue mungkin menganggap enteng ya. Mereka tuh kayak, oke, kami akan mengikutimu atau melukai gue. Udah kayak gitu lah. Ayo datang lagi gitu. Nggak mahal, jauh sono. Dicakar ini setan nggak jelas. Ya malu-malu absurd. Oke, kalau gitu. Nah, itu kan cerita-cerita yang kelihatan dan apa tuh namanya yang Kak Tiara lihat-lihat di sana gitu. Nah, sekarang mungkin kita beranjak ke yang agak tinggi gitu kali ya. Jadi ada nggak sih suatu mujizat atau hal yang menarik gitu? Sesuatu yang lebih tinggi lah intensitasnya. Mujizat lah, ada nggak yang Kak Tiara alami di sana gitu? Kalau mau pakai istilah itu. Karena kita ke Vatikan nih. Pergi di saat pintu kerahiman Allah terbuka. Rame banget, bro. Aduh, gua nggak tahu ya. Soalnya banyak yang terjadi nih. Kalau ditanya kayak gitu, mujizat yang mana? Gue justru lagi milah-milah mana yang boleh dikasih tahu ke orang, mana yang kagak boleh. Rahasia perusahaan nih. Gimana kalau tanya dulu kepada bos di atas? Nih, yang boleh, yang mana yang dibuka ke khalayak? Iya. Teman-teman, soalnya bukannya apa ya? Gue kan memang seperti gue cerita tadi itu gue nggak ada rencana buat ke Vatikan sebetulnya. Tadinya mau ke Perancis, terus jadi ke Vatikan karena murah meriah sebetulnya gitu. Cuman
begitu sampai di sana seperti yang gue bilang, kok ini jadi rada-rada gue jadi curiga kayaknya memang udah dipersiapkan buat gue juga gitu loh. Kayak suatu homecoming lah kalau gue bilang. Dan ini tuh sebetulnya ada kaitannya dengan gue menjadi ratu ya. Kalau misalnya teman-teman belum tahu, Tiara itu status jiwanya udah naik jadi ratu ya. Tapi ini bukan berarti kalian harus kayak menyembah Tiara gitu ya. Jangan ya, bukan ya. Itu gitu bukan ya. grup idol. Iya, bukan gitu. Tapi ini status jiwa yang mungkin nanti akan pelan-pelan Tiara jelaskan apa sih itu ya, gitu. Tapi ternyata gini, dengan gua naik level jadi ratu, bahasa gua jadi agak terbatas ya. Seperti apa ya? Royal family. Kalau lu ngomong itu kan nggak bisa sembarangan ya. Dan kalau gua salah-salah ngomong bisa saja nanti kesalahan gue ngomong atau maksud gue bercanda itu malah dikira titah gitu kan, bahwa dikira beneran. Makanya ketika gue bercerita pun pengalaman gue ke Vatikan, ke Holy Doors, ketika gue bercerita tentang pengalaman yang mystical itu gue tuh mesti hati-hati gitu, karena ya perkataan ratu tidak akan dianggap enteng oleh semesta gitu loh. Mungkin kalau yang bisa saya tangkap salah satunya maksudnya kita jadi harus punya atau diharapkan Kak Tiara punya satu sikap batin yang lebih apa ya, lebih tahu cara bawa dirinya gitu lah ya. Sikap batin yang lebih proper gitu kan. Betul, termasuk menceritakan pengalaman-pengalaman mistik ya. Waduh, gitu. Berarti nggak boleh ketahuan nih. Padahal kita sudah menunggu-nunggu nih. Oke, kalau gitu mungkin Kak Tiara saya tuh juga ada penasaran gitu. Kok kayaknya Kak Tiara tuh juga ada sesuatu yang berubah gitu. Salah satunya mungkin dari IG-nya ya. Kalau teman-teman lihat gitu ada sesuatu, apakah ingin membatasi diri kah? Apakah ya pokoknya berubah lah. Apa perubahan? Iya, perubahan apa yang lu lihat di Instagram? Cara bertuturnya. Salah satunya mungkin kayak Kak Tiara secara terbuka mengatakan ya Kak Tiara udah terbatas, udah nggak bisa lagi apa tuh namanya meladeni ya. Gimana ngomongnya ya? Meladeni hal-hal yang sifatnya, aduh gimana sih ngomongnya? Gimana ngomongnya? Ya pokoknya udah nggak bisa lagi ngurus hal-hal yang kayak apa ya, tanda kutip ya, brain rot atau terlalu remeh-temeh atau bukan apa ya, bukan. Lu lihat di mana kata-kata itu? Ya, di post yang terakhir itu kalau Kak Tiara udah nggak bisa lagi membatasi diri. Oh ini saya baru ingat, udah nggak bisa lagi menerima trauma dumping, udah nggak bisa lagi dilemparin masalah-masalah hidup orang gitu ya. Udah nggak bisa lagi nggak bisa lagi cuman dilemparin apa tuh namanya. Tolong liatin ini, liatin itu, di sini ada pocong apa, ada sundul bolong kah gitu. Ya, nah itu salah satunya sih. Itu salah satu yang memang keluarga surgawi gua minta ya. Kenapa Tiara bilang keluarga surgawi? Karena yang menjadi keluarga Tiara tuh bukan hanya satu ya keluarga. Kalau nanti kalian tertarik lebih lanjut ya, kalian pasti tahu atau bisa meraba-raba siapa keluarga surgawi Tiara gitu. Jadi ketika I set the boundaries gitu ya, termasuk tidak menerima trauma dumping dari orang, itu adalah memang permintaan dari keluarga Tiara juga, karena lu udah ratu, lu harus behave. Dan kalau orang sebetulnya mau cerita ke Tiara tentang masalah mereka, I'm very open to it ya, tapi tidak maksudnya sembarangan di DM yang, tahu gak sih kan ada yang mungkin dia tidak bisa membawa dirinya atau suka ngelemparin doang dan berharap Tiara yang beresin gitu, kasih solusi gitu ya. Oh iya, banyak tuh di DM. Nah, sebetulnya Tiara sangat menghormati kalian punya apa ya, pengalaman hidup ya, tapi juga dengan demikian Tiara mengharapkan kalian juga menghormati waktunya Tiara gitu. Dan kalau memang ada teman-teman yang merasa kesulitan hidupnya bisa Tiara bantu sebagai seorang transmitter atau seseorang yang mengerti tentang divine blueprint, kalian bisa kontak Tiara di konsultasi ya. Tiara punya sesi konsultasi secara pribadi di mana Tiara akan mengkhususkan diri untuk mendalami masalahnya dengan kamu gitu. Kalau misalnya kalian DM itu sebetulnya nggak masalah, tetapi kan ada keterbatasan. Satu, waktunya gua nggak bisa terus-terusan membantu, dan itu paling sambil lewat aja. Kadang ada orang ya, ketika Tiara temui itu, dia tuh masalahnya bisa lebih dalam bro. Misalnya ternyata ada kutukan warisan kutukan atau kutuk keturunan. Nah, itu kan sebetulnya nggak bisa
dia Nggak bisa nanya, sekali dua kali iya, nanya selentingan gitu kan. iya, lalu misalnya ada lagi yang nanya gini, "Kak, saya indigo bukan?" Wah, itu kan lebih susah lagi gini, gua nggak bisa. Pertanyaan yes or no, Iya, sesuatu nggak yang bisa besar. menentukan orang itu indigo apa enggak dengan sekali lihat gitu. Misalnya, oke, misalnya dia bercahaya, tapi cahaya lu dari mana? Nah, Tiara itu Hmm, perlu investigasi. Nah, ya, untuk ya, ya. investigasi kan Tiara pasti perlu waktu, perlu energi, dan Hmm. kalau orang yang memang mau menghargai Tiara, dia pasti juga akan mau menghargai waktu dan energi yang Tiara Oh, iya, iya, keluarkan. iya, iya. Begitu. Dan juga Hmm. ternyata waktu gua diangkat menjadi ratu ini, itu tuh udah bukan main-main lagi kayak gimana ya. Segala sesuatu yang gua katakan itu benar-benar disorti dan lu harus udah yakin ketika lu mengatakan ini ya, Hmm. gitu. Gitu sih, Ya, Bro. jadi Jadi ada semacam apa ya, kayak tanggung jawab spiritual untuk menghidupi dan menjalani apa yang lu katakan gitu. iya, dan otomatis ketika setting itu naik ya, itu Ya. otomatis akan mengubah medan Oh, gua. masuk Iya, akal oh ya. ya. Tapi Tiara tuh bukan menjadi kaku ya. Tiara tetap menjadi Tiara yang Ya. hangat. Hanya nanti kalau mau datang, please come with respect. Kedua, kalau misalnya memang butuh bantuan lebih jauh, silakan nanti hubungi di sini ya. Ada nomor Ya, konsultasinya ya, yang ya, bisa ya. kalian hubungi. Ada di caption. Kalian bisa coba kontak gitu ya. Tiara itu Hmm. bisa membantu kalian di dalam aspek mengenali hukum-hukum dunia roh. Atau misalnya ada kutukan atau apapun, Hmm. Tiara itu bisa bantu. Jadi seperti pengacara atau lawyer, untuk kita cut suatu kutukan itu kita harus belajarin dulu hukumnya. Jadi lu masuk lewat mana dan segala macam itu Tiara bisa gitu. Atau mungkin kamu punya relasi yang tidak baik dengan siapa gitu ya. Hmm. Itu bisa nanti namanya cutting the cord, tapi Tiara juga harus pelajari kontrak-kontrak jiwa kamu dengan orang tersebut seperti apa. Wah, Atau menarik, dengan menarik. makhluk halus juga bisa. Tapi dengan catatan ya, Tiara tuh nggak mau orang yang tomat. Tahu nggak tomat? Tobat terkumat lagi gitu. Tobat dari kuat lagi. Nah, iya Iya. itu. Banyak sekali yang seperti itu, teman-teman. Jadi kadang-kadang juga malah saya juga kadang ikutan di DM, ini apa anak saya ada ininya apa enggak? Saya nanya nomor togel, gimana cara bayar utang keluarga saya. Loh, no offense tapi ini kan namanya trauma dumping ya. Kok kita jadi dilemparin ini bapak saya pinjol. Ya, to be fair, saya nggak tahu gimana cara bayar pinjol kamu gitu kan. Ya, jadi maksudnya apa ya? Ya, maksudnya saya kira mungkin kalau saya perjelas dengan Katiara membatasi diri, justru sebenarnya itu ingin lebih fokus kepada masalah-masalah yang lebih esensial yang mungkin teman-teman justru lebih membutuhkan itu daripada sekedar besok judi togel keluarnya berapa ya, atau itu sundel bolong di kamar anak saya masih ada apa enggak gitu kan. Iya, gitu. Jadi keindigoan Tiara itu bukan main-main. Saya tahu mungkin ada di tempat lain teman-teman menganggap kalau indigo itu atau orang yang dapat karunia penglihatan bisa ngastral itu adalah porsinya mengentertain kamu dengan kemampuannya. Tetapi seorang Sulap. ratu itu bukanlah entertainer. Karena never a queen is an entertainer. So you must understand the differences between both gitu. Nah, saya pikir dengan saya berbicara seperti ini, teman-teman pasti sudah mengerti bedanya. Kalau kalian mau mencari hiburan, saya percaya kalian bisa mendapatkan di tempat yang lain dan bahkan mereka bisa membawakan lebih baik daripada Tiara. Namun Tiara karena sudah diangkat derajatnya, karena dia berhasil setia kepada diri pribadinya, dia juga akan dipersiapkan bagi orang-orang yang layak. Ya, bukan hanya orang yang bisa bayar, namun juga orang yang mau maju untuk membereskan masalah di dalam dirinya. Kadang orang datang minta tolong, ya, bukan hanya kepada Tiara, bahkan kepada Tuhan pun, orang itu tidak mau taking part di dalam kemajuan menarik tuh. dirinya. Dan kalau misalnya orang datang tapi dia belum siap untuk sembuh, apakah dokter bisa melakukannya? Apakah dokter bisa menyembuhkan pasien yang belum siap untuk menunjukkan lukanya? Ya, itu adalah pertanyaan yang bisa kamu jawab sendiri. Silakan saya kembalikan kepada dua teman ini. Ya, saya kira si Kakak Angel tadi sudah menjelaskannya dengan sangat baik ya. Itu tadi yang tidak tahu cara mengadres dan nggak bisa menunjukkan luka, itu atau kemudian yang cuman lempar masalah remeh-temeh, dan kemudian apa tadi, tobat kumat lagi. Besok dia buat lagi kesalahan yang sama. Habis dibereskan traumanya, oke, saya kembali lagi ke kubangan. Wih, Yesus pernah ngomong gitu tuh. Babi akan kembali ke kubangannya. Jahat emang Yesus kalau ngomong. Tapi kadang suka bener, gimana dong? Gitu. Tapi menarik ya. Jadi mungkin itu saya kira sikap batin yang mungkin apa tuh namanya akan kedengaran, kalau hanya didengar mentahnya akan kedengaran keras. Tapi saya kira ya itu
sudah layak dan sepantasnya, karena kan emang kita tuh nggak bisa menolong atau menyediakan diri bagi semua orang. Yang ada kan draining kan, manusia biasa aja begitu. Iya, iya. Iya. Oh ya, tadi tuh juga Kak Tiara ada bicara sesuatu tentang homecoming gitu ke Vatikan, jangan-jangan udah diatur, jangan-jangan homecoming. Coba tuh, gimana tuh? Apa sih maksudnya homecoming gitu? Jadi homecoming ini bukan kayak gua disambut kayak ini rumah lu ya, nggak kayak gitu juga sih, tapi Itu punya pemerintah Itali. apa ya, bukannya paus itu menyambut gua ya, tidak. Jadi kalian jangan bayangin manusianya atau sistem manusia normal, karena kan gue jadi ratunya level jiwa ya, berarti ada penyambutan level jiwa, tapi bukan disambut pakai spanduk selamat datang ratu, bukan. Kocak lu. Nah, coba gue bahasakan dulu gimana ya. Jadi ke Holy Doors itu kan gue datang ke 4 pintu utama ya, 4 basilika. Salah satunya adalah Basilika Santo Petrus. Terus ada lagi 2 lagi outside the wall, jadi di luar Vatikannya gitu, sama beberapa tempat lainnya. Tapi every steps that I made to that places gitu semakin menguatkan keratuannya gue. Jadi misalnya gue ke yang outside the wall itu ya, gue begitu datang kok gue merasa gue connect akan sesuatu. Jadi kayak main game. Tahu nggak sih kalau kita main game kan kayak misalnya ada 5 stage atau 5 tempat yang berbeda, terus lu ke tempat-tempat itu ambil kayak puzzle gitu kan. Nah, gue merasa waktu gue ke Holy Doors ini dan ke tempat-tempat ini, masing-masing tempat itu seperti memegang potongan puzzle gua, dan ketika itu disambungkan itu menjadi suatu validasi bahwa yes you are queen gitu. Jadi di Indonesia pun gue sebetulnya udah tahu gua queen karena sosok-sosok yang tinggi dan sangat gue hormati ya. Bunda Maria pun memanggil Tiara Ratu, bukan berarti Bunda Maria itu lebih bawah daripada Tiara, tapi dia juga mengakui bahwa Tiara adalah ratu. Mungkin teman-teman jangan panik dulu karena sebetulnya Tiara cerita tentang ratu ini ada Tiara singgung banyak di ada konten eksklusif yang namanya New Dimension, di mana Tiara naik ke dimensi yang lebih tinggi. Nah, justru ketika gua ke Vatikan ini itu seperti Bunda Maria pengen make sure gitu ya, lu harus bangga dengan status lu ini. Malah Bunda Maria sendiri adalah trainernya Tiara. Jadi she is the real queen maker. Dia adalah seorang ratu yang sejati dan dia juga membimbing Tiara, lu harus jadi ratu yang benar gitu. Dan memang Tiara juga menyerahkan diri Tiara pada Bunda. Jadi kayak bukan Bunda kayak lu harus, tapi karena Tiara juga tolong aku dipandu. Jikalau aku sudah diberikan status ini yang begitu tinggi menjadi seorang ratu, semoga aku bisa mengembannya dengan baik. Nah, jadi ketika gua jalan di Italia itu, setiap tempat yang gua datangi, terutama tempat yang bervibrasi tinggi, itu mereka tuh seperti adjusting to my energy field. Mungkin ada yang terkaget-kaget juga. Jadi pokoknya ini bocoran dikit. Ada satu tempat atau bahkan beberapa tempat ketika gue datang, sistem mereka kaget. Oh gitu. Tahu nggak kenapa mereka kaget? Apa? Karena nggak tidak menyangka akan disambangi gitu oleh orang yang energinya seperti ini. Ya betul. Gitu. Semacam itu ya. Iya. Jadi sistemnya sempat nge-glitch karena mereka nggak menyangka bahwa seorang umat yang status jiwanya adalah ratu akan datang. Karena gimana ya? Karena kan gue secara fisik ya kayak umat biasa ya. Jadi kalau fisik kita lihat gak ada bedanya. Tetapi kalau di dunia roh, ingat gak yang waktu Tiara bahas di videonya Padre Pio ini, jikalau kita semakin terang, itu status jiwa kita akan berbeda. Dan Vatikan dan tempat-tempat lain itu adalah tempat yang kudus ya. Jadi mereka juga kaget, waduh siapa nih gitu kan. Intinya ada glitch di situ, tapi Tiara nggak bisa cerita detail. Intinya gue juga kaget. Maksudnya ini pengalaman sama-sama gitu. Iya, mereka kaget. Ini siapa lu? Gitu kan. Gue juga kenapa lu geter-geter gitu. Jadi sama-sama kaget. Belum adjust lo gitu. Iya, belum adjust. Siapa kamu? Dia kan saya ya Tiara. Tapi kamu. Terus maksud gue gini, begitu pulang kan gue di jadi bengong gue kan. Kok gue
Ya kan, dengan Hmm. semua pengalaman itu kan. Nah, jadi terus baru pulang baru gue memahami bahwa ya gue memang diarahkan oleh semesta untuk mengalami itu semua. Dan seolah-olah gue mau ditunjukin, iya lu beneran ratu loh. Lu lihat deh tempat-tempat ini aja sampai juga perlu adjusting with your energy gitu kan. Ya. Menarik tuh, menarik. Ada semacam apa tuh namanya output energi yang dikeluarkan nih itu akan menimbulkan reaksi pada energi yang di luar. Ya, aksi dan Gitu kan? reaksi hukum Iya. energi. Ya, Iya. kita bukan ngomong ke Katolikan nih, sekarang ngomong Iya. hukum energi gitu. Gitu. Terus gue keinget ada satu deh. Itu kan tadi agak berat ya. Ini agak ringan nih. Cerita yang menyenangkan bagi gue. Nah, mujizat yang terjadi bagi gue yang ini boleh cerita nih. Iya, oh gitu yang lain gak boleh. Gue ke Venesia. Itu udah waktu bebas tuh, jadi kita agak udah boleh main-main, udah gak Holiday kan. Nah, terus gue ngelewatin cuma satu-satunya toko buku di Venesia gitu. Oh gitu. Yang mana kan gue suka banget beli buku ilustrasi, buku yang pokoknya lebih banyak gambarnya daripada tulisannya, itu gue demen. Ya kan, ada satu toko buku gitu, padahal di pojokan banget, dan itu kan kayak waktunya juga mepet, bentar lagi kayak udah mesti balik. Terus gue memang lihat ya alasannya ada pajang beberapa buku anak gitu lah, buku ilustrasi. Terus gue udah lama nggak beli juga ya, buku gue udah banyak juga tuh. Terus gue pikir nggak usah masuk lah. Terus ada suara bilang gini dalam batin gue, lu nggak mau coba masuk dulu, lihat-lihat aja katanya gitu. Ya udahlah, nggak rugi-rugi amat, lihat-lihat doang kan. Buset, begitu masuk mah kagak lihat-lihat doang, nafsu langsung, hapus, yang ini kagak ada di Indonesia, ini juga kagak ada di Indonesia. Iya, jadi gue tuh ada suka sama ilustrator ya, dia orang apa ya, pokoknya ilustrasi itu gambarnya bagus banget, gue suka banget. Dan itu nggak pernah masuk Indonesia, dan kalaupun masuk itu kayak bisa harga bukunya bisa 1 atau 2 jutaan lah, mahal banget, itu kan tebel kan. Tapi di situ jual, terus dalam hati gue suka ini enak banget gitu kan. Itu toko bukunya kecil banget, serius. Terus gitu langsung nggak pakai waktu lama, dalam 10 menit ini beli langsung gue. Ya begitu gue berat banget bro, akhirnya kan bisa apa beli buku aja itu kayak 1-2 kilo kan, tapi dalam hati gue ini mujizat, ini terima kasih. Iya kan, kalau nggak gue suka banget buku itu dan nggak pernah bisa dapetin, tapi di situ tuh langsung dapet, kayak benar-benar effortlessly kayak diarahin. Tadi udah mau lewat dibilang, kamu mau coba masuk dulu. Nih kan orang-orang mah kalau ke itu kan ke luar negeri belinya apa, tas, sepatu yang branded kan. Kalau gue mah enggak, begitu gue malah capek, jangan dong, gue malas nih yang branded. Gue malah sukanya tuh yang unik-unik gitu. Jadi beda lah gue sama orang-orang. Ya. Emang diarahin ya, itu mujizat kecilnya justru malah itu, sesuatu yang di custom itu selera lu, sesuatu yang lu anggap berharga, lu diarahkan ke tempat itu untuk mengambil itu. Itu kan menarik kan justru. Kan mujizat tuh barang-barang yang kecil-kecil gitu. Benar, dan Tuhan tuh kayaknya tahu banget selera kita, maka kita nggak usah khawatir gitu kan. Mau di Indonesia kagak ada, bisa lu entar sampai ke sono, bisa balik. Mana tahu ya gua kan bisa ketemu itu gitu kan. Iya. Sesuatu yang lain memang. Iya. Padahal ke Vatikan juga gue yang butuh, istilahnya kan kita yang butuh Tuhan ya, malah gue dikasih bonus lagi. Bagus. Oke teman-teman, kayaknya ngobrol-ngobrolnya sampai sini dulu. Kayaknya kita bisa nggak udah-udahan nih ya kalau ngobrol terus. Iya. Sampai habis baterai HP-nya. Oke. Iya, sampai jumpa. Jangan lupa subscribe ya. Dah, see ya.